segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru, yang senantiasa Tuhan anugerahkan buat kami semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Selasa 18 Juni. Kita boleh bersama-sama kembali dan kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, Shalom Ibu Jim, apa kabarnya? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Katanya tambah seger di Amerika ya. Tambah gemuk. Tambah gemuk, enggak lah, tambah seger ya. Silakan Bu James, waktu dan tempat untuk Ibu James. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu mendengar suara Allah adalah awal mujizat. Jadi kalau ada yang mau menerima mujizat, ayo kita dengar suara Allah. Ulangan 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, ketika orang percaya mendengarkan baik-baik suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka mereka akan mengalami kehidupan sehari-hari yang dibedakan dan diistimewakan. Ya, kita akan diangkat dari segala bangsa. Tuhan membuat kita sebagai pribadi yang diberkati, sehingga kita tidak menjadi orang yang mengejar-ngejar berkat, tapi Tuhan memberkati kita secara otomatis
ya, kita akan menikmati berkat Tuhan, kebutuhan kita sehari-hari itu akan kita nikmati. Engkau tidak akan kekurangan, saudara. Dikatakan engkau tidak akan kekurangan, dan ini sebagai wujud berkat Bapa di surga untuk kita. Tuhan juga akan menjaga dan melindungi kita, mengayomi kita, ya. Bahkan Tuhan akan berperang bagi kita. Ulangan 28 ayat 7 berkata, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Saudara, kita mungkin masih ada di dalam peperangan. Kita mungkin masih ada di dalam kesulitan. Kita mungkin masih ada di dalam suasana yang tidak mengenakan. Tapi sehebat apapun peperangan, ingat ada Tuhan bersama kita dan siapa yang berani melawan kita. Karena orang yang berani melawan kita tanpa kita sadari mereka sedang melawan Tuhan. Karena kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Karena itu jangan pernah takut akan tantangan, akan berbagai macam tekanan hidup, ya. Makin besar masalahnya, makin besar mujizatnya. Karena Tuhan sudah memberikan garansi, Tuhan memberikan ketetapan, bersatu jalan mereka menyerang engkau, bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Karena Tuhan yang akan berperang ganti kita. Ayo, karena itu kita boleh bersemangat setiap pagi karena kita tahu ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Setiap manifestasi dan terobosan yang pernah ditulis di Alkitab yang bisa kita akses kembali. Contohnya Abraham. Abraham dalam ketaatannya dia mendengar suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mempersembahkan Ishak, dan dalam ketaatan itu Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Di mana Ishak tidak jadi dikorbankan, Tuhan menyediakan anak domba yang disembelih. Apa yang menjadi kebutuhan Abraham dicukupi oleh Tuhan. Bahkan begitu besar serangannya, tantangannya, tapi begitu luar biasa mujizat yang Allah sediakan. Saudara, ketika kita belajar dengar-dengaran suara Tuhan, saya tegaskan tidak ada kekurangan dalam diri kita. Tuhan membawa kita dimerdekakan, dibebaskan dari sistem dunia ini, kesulitan dunia ini. Dan bukan kita yang mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan, tetapi anak cucu kita, keturunan kita akan menikmati kelimpahan dari surga. Saudara, kemarin itu saya mengikuti graduation ya dari cucu saya, dari anaknya Nike ya, Kena dan Kerin. Tapi saya nggak bisa dibagi dua karena saya tinggal di tempatnya Lucky. Saya mengikuti graduation-nya Ethan ya, cucu saya yang di anak daripada Lucky. Tapi saya lihat ketika cucu-cucu saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, ya, garis keturunan kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa cucu-cucu saya semuanya akan mendapatkan apa yang dia impikan, sukses di masa depannya, ya, favor of God senantiasa menyertai mereka karena janji Tuhan keturunan orang benar akan diberkati. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi tidak ada satu kali pun anak cucu orang benar yang meminta-minta roti. Engkau akan menikmati kelimpahan berkat anak-anak cucumu dan garis keturunanmu akan menikmati kelimpahan dari surga. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita semua.
Saudara, tetapi ada kata kunci yang harus kita perhatikan, yaitu Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Saudara, ini ayat tidak bisa dibagi, ya. Mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa baik-baik mendengar suara Tuhan, tapi tidak mentaati. Saudara, kita nggak bisa mentaati tanpa arahan firman Tuhan. Karena itu kita harus mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Saudara, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya, artinya kita melibatkan Tuhan. Maka kita melibatkan kedaulatan Tuhan. Maka kedaulatan Tuhan akan berlaku di dalam hidup kita. Yesus berjalan di atas air. Itu wujud kedaulatan Tuhan. Orang biasa nggak mungkin bisa berjalan di atas air. Karena berat tubuh kita tidak dapat menopang berat jenis air. Tapi Alkitab menulis Yesus berjalan di atas air. Ini menunjukkan hukum alam tidak berlaku buat Yesus. Yesus penguasa dunia, pencipta langit dan bumi. Kita lihat Petrus bisa berjalan di atas air juga karena ada firman yang menopangnya. Saudara, kita tidak peduli apapun badai kegoncangan dalam hidup kita di masa depan. Engkau akan selalu diberi anugerah Tuhan mengatasi gelombang dan badai yang ada. Tidak peduli sedahsyat apapun badai gelombang yang kita hadapi, kedaulatan tangan Tuhan yang lebih dahsyat. Tangan Tuhan yang lebih dahsyat akan menyertai kita. Tantangan dan masalah yang kau hadapi besar, tapi kuasa Tuhan lebih besar. Oleh karena itu jangan takut. Karena ketika Tuhan berfirman, yang saudara butuhkan adalah belajar percaya. Ketika kita percaya, saudara, maka kita akan dibawa ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kedaulatan Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Oleh karena itu, ayo kita mau sungguh-sungguh perhatikan. Bukan sambil lalu mendengarkan suara Tuhan. Bukan sambil lalu melakukan. Tapi kita mau sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan, maka kita akan mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Tapi beberapa orang berkata, kok saya sulit ya mendengar suara Tuhan? Saya merasa dari waktu-waktu saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saudara, bagi orang yang sudah jadi orang percaya, tapi belum bisa mendengar suara Tuhan, itu saudara tipu muslihat iblis. Saudara, sering kita diingatkan dalam kejadian 3. Setelah Adam dan Hawa dalam kondisi jatuh dalam dosa, mereka masih bisa dengar suara Tuhan. Dia bisa dengar derap kaki langkah Tuhan. Saudara, dia sudah jatuh dalam dosa, tapi dia masih bisa dengar. Dalam segala keadaan apapun, seharusnya kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita lihat kejadian 5. Kisah hidup Henokh yang bergaul karib dengan Tuhan. Henokh ini punya keluarga, saudara. Dia punya kewajiban, punya tanggung jawab buat keluarganya. Bukan berarti bergaul karib dengan Tuhan itu 24 jam kita terus dalam doa. Tapi Henokh bisa bergaul bersama Tuhan, mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya. Jadi tidak ada alasan kalau kita berkata, saya ini sibuk, saya ini kerja, gak bisa dengar suara Tuhan. Ibu-ibu berkata, saya ini urus rumah tangga, saya mesti masak, gak bisa dengar suara Tuhan. Gak bisa kita itu duduk manis di kaki Tuhan, dengar suara Tuhan. Saudara, kita percaya di dalam keadaan apapun, situasi apapun, di mana kita berada, kita bisa dengar suara Tuhan.
Karena ingat, saudara, kondisi ke depan kita, masa-masa sulit yang akan ada di depan kita, menuntut kita supaya kita punya telinga yang tajam untuk mendengar suara Tuhan. Kita harus punya hati untuk tetap taat, meresponi arahan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Saudara, kita lihat Nuh di dalam Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Orang yang hidup memperkenan hati Tuhan. Nuh adalah satu pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Walaupun lingkungannya tidak mendukung, tapi Nuh tetap bisa berkenan hidup di dalam hadirat Tuhan. Masih bisa dengar suara Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana Nuh dia membuat bahtera. Itu karena dia mendengar suara Tuhan, saudara. Karena dia taat mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Saudara, jangan biarkan iblis berkata, kamu kan jemaat biasa. Kamu kan orang biasa. Kamu bukan pendeta, saudara. Saudara, lingkunganmu kan tidak mendukung. Gimana kamu bisa dengar suara Tuhan? Saudara, lingkungan kita boleh mendukung, tidak mendukung. Ayo kita ambil keputusan. Kita mau sungguh-sungguh dengarkan suara Tuhan. Kejadian 10 sampai 11, di mana manusia setelah air bah, mereka bertumbuh dan mereka bertambah banyak. Mereka membangun menara Babel yang tingginya sampai ke langit sebagai apa? Perlawanan terhadap Tuhan. Dikatakan mereka menuliskan yang pertama karena mereka mau mencari nama. Yang kedua, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan, akan janji Tuhan. Ketika Nuh mempersembahkan korban, Tuhan memberikan janji dalam bentuk pelangi bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah, tapi orang-orang membangun menara ujungnya sampai ke langit. Kenapa? Mereka tidak percaya. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu dikatakan istilah Babel dipakai untuk menggambarkan bahwa sekelompok orang yang memusuhi Tuhan, yang tidak percaya akan surat. Saudara, dan sangat disayangkan saat ini banyak orang percaya ketika mulai masuk di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita menjalani sistem Babel. Yaitu apa? Kita mulai khawatir dalam hidup ini. Kita khawatir, punya uang sedikit khawatir, punya uang banyak khawatir, nggak punya uang susah, punya uang susah. Ya, orang-orang hidup dalam kutukan Babel, nggak percaya, nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak ada gunanya. Amin. Kita sebagai orang percaya, ayo kita dengar-dengaran suara Tuhan. Melakukan dengan setia. Maka firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mengangkat kita dari segala bangsa di atas muka bumi ini. Saudara, Amsal 20 ayat 12 berkata, telinga yang mendengar, mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Saudara, untuk kita butuh telinga yang mendengar. Alkitab menuliskan telinga yang mendengar, mata yang melihat. Melihat apa? Melihat Tuhan. Kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Saudara, kalau kita mendapatkan anak yang baru lahir, kita lihat, oh telinganya ada, oh matanya ada, komplit, ya. Kita lega karena anak kita bisa mendengar, bisa melihat. Saudara, apalagi bisa menangis. Saudara, dengan bertambah waktu anak ini bertumbuh, ya. Bisa berinteraksi dengan orang tuanya. Dikasih keliling-kelilingan, saudara. Dikasih mainan, dia bisa respon. Dia bisa meresponi orang tuanya. Kita lihat anaknya kita ini normal. Saudara, kita ini disebut anak-anak Allah, ya. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita masuk terlahir dalam kerajaan surga. Waktu kita lahir,
kita menjadi ciptaan yang baru. Kristus menyucikan kita, kita menjadi anak Allah. Bapak kita ingin komunikasi dengan kita. Tapi saudara nggak bisa, dengan artinya saudara diajak komunikasi, saudara nggak bisa dengan suara Tuhan. Nggak bisa komunikasi dengan sebagai bapak kita. Saudara, bapak kita susah. Ini anak saya ini kok cacat. Ya. Tuhan memberi tanda, dikasih kelintingan, saudara. Kita nggak bisa lihat. Kita khawatir, kita takut, kita kecewa. Artinya apa? Kita ini anak yang cacat. Kita nggak bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Dikasih tanda nggak bisa lihat. Ya, dikasih tanda nggak bisa melihat, nggak bisa dengar. Saudara, kita ini cacat rohani. Tapi hari ini, ayo kita mau berdoa. Setiap orang percaya tidak ada mengalami kecacatan rohani. Dalam hidupmu mulai hari ini, ayo kita berdoa. Tidak ada kesulitan bagi kita untuk mendengar suara Tuhan. Engkau tidak ada kesulitan melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja. Tantangan demi tantangan boleh datang. Tapi di balik setiap tantangan ada tangan Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Firman Tuhan berkata, telinga yang mendengar, mata yang melihat, dua-duanya dibuat oleh Tuhan. Saudara, telinga rohani kita, ayo kembali terbuka. Mata rohani kita, ayo kembali dibersihkan. Sehingga kita bukan cuma mendengar, tapi kita mau melihat di dalam hadirat Tuhan. Ada Tuhan bersama kita. Mengalami tantangan, kita percaya ada Tuhan bersama kita. Melalui percobaan kita melihat ada Tuhan bersama kita. Saudara, kalau Tuhan hadir, dia akan berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui suara hati nurani kita. Suara hati kita, nurani kita berkata, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Lakukan ini. Kadang-kadang kita anggap enteng suara itu. Tapi kalau kita peduli, kita peka itu suara Tuhan, maka kita akan melakukan dan kita akan mengalami mujizat. Yohanes 4:10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, kita tahu Tuhan menyebutkan diri yang gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Domba-domba yang mengenal suara Tuhan. Saudara, kalau kita berkata, saya kenal suara Tuhan. Saya nggak kenal suara Tuhan. Saya belum pernah dengar suara Tuhan. Saudara, kita harusnya sebagai dombanya Tuhan. Seharusnya kita mendengar suara Tuhan. Saudara, kita belum mendengar suara Tuhan itu tipu muslihat iblis, saudara. Yang masuk meresap di dalam diri kita. Kalau saudara bisa dengar suara Tuhan, maka saya percaya kalau kita selalu dengar suara Tuhan, itu iblis itu menjadi membahayakan buat iblis. Karena itu dia membuat kita menjadi tidak peka kan suara Tuhan. Saudara, apa sih manfaatnya kita mendengar suara Tuhan? Kalau kita mendengar suara Tuhan, Yesaya 48 ayat 17 sampai 18 berkata, bahwa akulah Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kita akan mengalami perjalanan hidup yang selalu berkemenangan di dalam segala hal. Karena ada Tuhan yang menuntun kita. Kita akan dibawa ke dalam jalan kemenangan. Dan ayat 18 dari Yesaya 48 dikatakan, kita akan mengalami damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti gresik banyaknya.
Namamu tidak akan dilenyapkan dari hadapanku. Engkau akan mengalami kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kemenangan. Bukan saja untukmu, tapi untuk seluruh garis keturunanmu. Saudara, bukankah ini yang dicari semua orang? Tuhan sediakan, Tuhan berikan hanya dengan engkau belajar dengar-dengaran akan suaranya. Saudara, kalaupun kau berkata benar loh, saya ini nggak benar, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Kok sulit ya dengar suara Tuhan? Saudara, ayo kita mau datang pada Tuhan. Sampai saya percaya, Yesaya 65 ayat 1 berkata, kalau kita Tuhan berkenan memberikan petunjuk pada orang yang menanyakan aku telah berkenan ditemukan orang yang mencari aku. Tuhan berkata, ini aku. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Saudara, tidak sulit. Asal kita mau dengan hati yang percaya, maka kita akan mendengar suara Tuhan. Dan kalau kita mendengar suara Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera yang tidak pernah kering. Saudara, kenapa sampai sekarang kita masih sulit, jarang dengar suara Tuhan? Kita lihat Samuel. Samuel itu belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ini ada suara Tuhan untuk Samuel. Tapi respon Samuel selalu keliru. Kenapa? Karena Samuel belum mengenal Tuhan. Saudara, kenapa kita tidak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita belum mengenal Tuhan. Karena kita belum mengenal firman-Nya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo belajar seperti Samuel. Alasan Samuel dikunjungi Tuhan secara pribadi. Karena Samuel mempunyai sikap hati, mau memposisikan dirinya sebagai hamba. Saudara, Samuel yang muda itu dibawa pelayanan daripada pengawasan Imam Eli. Dan akhirnya Samuel lama-lama duduk di hadirat Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, ya, dan dia seringkali ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, sesibuk-sibuk kita, kalau kita doanya cepat-cepat, saudara, kita tidak punya waktu duduk di bawah kaki Tuhan, bersaat teduh bersama Tuhan, maka kita tidak bisa meneduhkan diri kita. Tapi orang yang sulit mendengar suara Tuhan itu, kenapa? Kok bisa sulit? Karena hatinya masih dipengaruhi suara yang lain. Kenapa kita sulit? Ya, selain yang pertama, kita belum mengenal Tuhan. Yang kedua, karena hati kita tidak bisa diisi suara Tuhan. Karena ada suara lain yang mengisi hati kita. Saudara, oleh karena itu, saudara, ayo kita dengar suara Tuhan. Melalui pujian kita, melalui ibadah, ya, kita dengar suaranya, kalau kita dengar suara Tuhan, maka kekhawatiran kita hilang. Kadang-kadang kita tidak bisa dengar suara Tuhan, masih ada ganjelan di hati kita, masih ada kejengkelan di hati kita, masih ada kekotoran hati kita. Karena itu kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mengampuni. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh bersihkan hati kita, maka Tuhan akan sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Dia akan berbicara kepada kita, maka kita akan mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita akan berdoa pagi hari ini untuk semua mendengarkan Zoom pagi hari ini. Tuhan, kami percaya setiap pagi kami dengan setia mendengarkan suara Tuhan dan melakukan, maka janji Tuhan akan tergenapi. Setiap kami, Tuhan, yang ada di ruangan ini akan melihat anak cucu kami, garis-garis keturunan kami mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena ini adalah janji Tuhan. Tuhan akan memimpin kita di dalam jalan yang lurus. Kita akan mengalami kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, kami akan berjanji mendengarkan Tuhan, suara Tuhan tidak setengah-setengah, tapi kami mau sungguh-sungguh dan melakukannya. Terima kasih Tuhan,
Berkati kami semua yang sedang bekerja, yang ibu rumah tangga, keluarga-keluarga yang sakit disembuhkan. Kami percaya yang ada di dalam kegoncangan, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat kembali. Imannya Tuhan angkat kembali. Pengharapannya Tuhan angkat kembali. Sehingga janji Tuhan sampai tergenapi di dalam kehidupan kita semua. Amin.